Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Satrio Budi Wibowo selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman Prodi BK yang berbahagia. Di sini saya Siti Zainurul selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama saya Siti Zainurul, kemudian Erni Rosvanida, Zuhrotul Aini, Jihan Sekar Meiza Luna, Rifki Fajril Firdaus, dan Muhammad Irfan. Langsung saja, silahkan kepada pembaca materi. Teori perkembangan emosi, teori emosi diskrit atau diferensial pandangan diskrit atau dasar dari emosi. Teori emosi James Lange Cannon 1927, Lange 1994, dan termasuk biologis dan determin sosial emosional pengembangan. Ia berpendapat bahwa manusia diberkahi dengan kapasitas untuk satu set dasar emosi universal yang berkembang sebagai manusia disesuaikan dengan keadaan kehidupan mereka. Itu emosi adalah dasar dalam arti bahwa semua manusia siap untuk mengalami dan mengekspresikannya. Walaupun mereka mungkin muncul pada titik yang berbeda dalam perkembangan dan dapat bervariasi sampai tingkat tertentu di seluruh individu, situasi, dan budaya, dan masing-masing terdiri dari ciri-ciri yang dapat dibedakan berbeda, misalnya ekspresi wajah, pola adalah bukan satu-satunya cara emosi dibedakan. Misalnya, satu pandangan adalah bahwa suara itu juga dapat memberikan nada emosional yang dapat dibedakan. Emosi berbeda karena masing-masing melayani fungsi adaptif yang unik. Prinsip yang dibagikan oleh teori emosi lain, misalnya fungsionalis perspektif. Perspektif emosi diskrit atau dasar tentang pengembangan emosi. Izzard mengemukakan 10 sistem emosi dasar yang masing-masing unik dalam cara memotivasi tindakan dan berpengalaman. Dia mendefinisikan emosi sebagai sesuatu yang spesifik. Pola aktivitas saraf mengirimkan sinyal efron ke pinggiran tubuh, merangsang aktivitas neurohormonal, kesiapan otot untuk mengekspresikan atau berperilaku, dan pengalaman yang mungkin menjadi tetapi tidak perlu menjadi sadar. Meskipun dia menekankan pada peran lingkungan dalam perkembangan emosional, Izzard's konseptualisasi emosi menekankan sifat mengatur diri sendiri dari sistem biologis yang peka terhadap perubahan lingkungan, baik dunia luar di sekitar orang tersebut dan dunia dalam. Teori fungsionalis. Jajak pendapat informasi kami dari bab volume ini, penulis mengungkapkan bahwa sebagian besar mempertimbangkan fungsionalis perspektif emosional pengembangan pemandu pemikiran mereka ke beberapa gelar. Pandangan fungsionalis tentang emosi. Pandangan fungsionalis tentang emosi menekankan mengapa kita memiliki emosi dan bukan hanya apa emosi, menggarisbawahi fungsinya untuk beradaptasi dengan keadaan. Perspektif ini mewakili perubahan mendasar dalam ilmu pengetahuan pendekatan untuk memahami emosi. Perspektif fungsionalis menyimpang dari penekanan definisi pada struktur suatu keadaan intrapsikis dan emosi yang dikonseptualisasikan sebagai proses psikologis yang berorientasi pada tujuan yang melayani tujuan adaptasi. Perspektif fungsionalis tentang emosional pengembangan. Modal terkemuka perkembangan emosi anak-anak Othman yang tumbuh dari penelitian tentang bayi pengembangan mengadopsi perspektif fungsionalis emosi. Ini patut dicatat bahwa model ini muncul dalam konteks penelitian dengan bayi. Bayi tidak terlibat dalam refleksi diri sadar, dan dengan demikian studi tentang perkembangan emosi harus dimulai dengan penekanan pada proses selain kesadaran perasaan subjektif. Bayi mungkin tidak menyadari perasaan dalam arti yang dibahas dalam teori orang dewasa tentang emosi, tetapi mereka menandakan hubungan mereka dengan lingkungan hidup. Ini memberikan konteks konseptual untuk perspektif fungsional
pada emosional perkembangan yang mendefinisikan emosi sebagai proses relasional daripada sebagai proses interaksi negara. Terima kasih kepada pembaca materi. Kurang lebihnya kami dari kelompok 7 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.